Salam saudara yang kekasih, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Hari ini Minggu tanggal 1 November 2020. Minggu yang ke-21 setelah Trinitatis. Firman Tuhan buat kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya lah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam, dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan, pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka itu. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan ada orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api.
mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuang oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu campakkannya ke sungai Kidron, bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem. Kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kekejian sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Dengan reformasi Josia itu, jikalau pada masa kini pemahaman itu diaktualisasikan dengan istilah reformasi spiritualitas, reformasi spiritual, reformasi yang terkait dengan pemahaman tentang roh Allah yang tidak lagi berdiam di tengah-tengah kehidupan manusia. Bagaimana latar belakang pemahaman ini sehingga sampai muncul satu gerakan Josia melakukan reformasi di tengah-tengah bangsa Israel kala itu. Tahun 622 oleh Raja Josia memerintahkan agar Imam Hilkiah melakukan renovasi di Bait Allah. Dan ternyata mereka menemukan di Bait Allah satu gulungan kitab, yakni kitab Ulangan 12 sampai pasal 26. Maksudnya bahwasanya gulungan kitab ini setelah ini diterjemahkan dalam kebutuhan bangsa Israel melalui reformasi itu, itulah yang dijadikan menjadi Ulangan pasal 12 sampai pasal 26 yang ternyata setelah raja bersama dengan para imam yang ada di situ meneliti ulang bahwa gulungan kitab yang diperoleh dari Bait Allah ketika renovasi itu intinya menekankan soal kekudusan bangsa Israel. Mereka harus hidup kudus di hadapan Allah. Mereka harus kudus melakukan semua pekerjaan. Mereka harus kudus dalam semua pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia. Mereka harus taat untuk melakukan hukum Tuhan. Mereka harus setia untuk melakukan aturan-aturan yang dari Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mereka harus melahirkan kehidupan yang memperlihatkan bahwa secara total hidup mereka ini adalah hidup yang mencerminkan sebagai anak Allah, sebagai bangsa Allah yang lain dari bangsa yang lain, yang memiliki cara berpikir, cara bertindak tanduk yang sungguh-sungguh berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Aneh tapi nyata. Ternyata pada saat ini ketika Raja Yosia memimpin bangsa ini, kehidupan bangsa itu walaupun nampaknya tenang, tapi iman percaya mereka sudah mulai digerogoti yang namanya berdua paham, bertiga paham, sembari mengadopsi paham orang-orang yang ada dari luar negara mereka. Dan mereka memahami, menganut paham lokal masyarakat Kanaan. Misalnya tadi disinggung soal Bukit Ben Hinnom, meludeskan tempat-tempat penyembahan yang ada di situ. Karena terkait dengan budaya agama lokal orang Kanaan yang mempersembahkan anak-anak kecil dalam rangka meraih sebuah perdamaian dengan dewa Moloch mereka. Dan ini mulai dibabat habis oleh Raja Josia karena tidak terkait dengan iman percaya orang kepada Allah Yahweh. Pemahaman yang seperti itu di kala itu. Apalagi sekarang saudaraku yang kekasih, karena Yesus adalah korban yang agung untuk
mengemban semua dosa-dosa saudara-saudara dan saya, sehingga tidak ada lagi penyembahan terhadap apapun di luar dari Yesus yang sudah mengorbankan dirinya demi menebus dosa bapak-bapak, dosa saya, dan dosa kita semuanya. Yesus telah mereformasi pemahaman, Yesus telah mereformasi semua iman-iman yang palsu dan membenarkannya dalam nama Yesus. Dan ini adalah upaya inisiatif tindakan Allah dalam nama Yesus, sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu dan saya memperoleh pembenaran dalam kehidupan kita. Berikut ternyata ulangan gulungan kitab dalam pasal 12 sampai pasal yang ke-26 adalah yang diadopsi dari Samaria, dari Israel Utara, yang kala 100 tahun sebelum adanya reformasi Josia, sekitar tahun 722, bahwasanya bangsa Asyur menjajah bangsa Samaria. Orang Asyur datang memperlihatkan kuat kuasanya, menyikat habis orang-orang yang ada di Israel Utara, sekaligus menerapkan iman percaya mereka yang muatannya adalah muatan yang sinkretis, yang menduakan Allah, yang mengadopsi semua iman percaya orang-orang yang ada dari Asyur masuk ke Samaria sebagai ibu kota Israel Utara, dan memaksakan iman itu untuk dianut oleh orang Yahudi semuanya. Namun ada orang kalangan imam yang setia, mereka tidak mau itu. Mereka setia kepada Allah Yahweh. Mereka lari berkiprah dari Samaria ke Israel Selatan. Paham itu semua mereka bawa dan mereka tuangkan dalam satu bentuk buku. Dan itulah gulungan buku yang ditemukan oleh Imam Hilkia ketika melakukan renovasi Bait Allah tahun 622 yang dimaksud. Di dalam gulungan itu kritik terhadap bangsa Israel yang sudah hidup di dalam atau di bawah sinkretis sebagaimana yang terjadi di Israel Utara. Kini makin klop sama pergumulannya dengan keadaan yang ada di Israel Selatan. Inilah yang ditangkap oleh Raja Yosia. Jiwanya inilah yang tangkap oleh Raja Yosia. Jiwa yang mau memperbaharui ini, semangat reformasi ini. Inilah yang dilakukan oleh Raja Yosia, yang betul-betul melihat bagaimana Allah mempunyai rencana di tengah-tengah dunia ini melalui bangsa Israel, di mana mereka harus kokoh, memperjuangkan, setia kepada Allah, menjaga kekudusan semua gerak kehidupan mereka di sepanjang hari, di sepanjang tahun, di sepanjang abad. Saudaraku yang kekasih, pelihara tindak tandukmu, pelihara cara berpikirmu, pelihara cara bicara agar semua memperlihatkan kekudusan Allah, memperlihatkan kemuliaan Allah dalam kehidupan, dalam pergaulan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dalam nama Yesus dipermuliakan, sehingga nama Tuhan dalam nama Yesus menjadi satu gambaran hidup yang mencerahi orang yang ada di sekitar kita. Pelaksananya adalah gereja. Gereja itu adalah saudara-saudara, adalah saya dan kita semuanya. Jikalau demikian, ternyata reformasi spiritualitas yang dimaksudkan akan terjadi, ternyata semangat reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia masih berlaku hingga saat ini dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kita ini. Reformasi adalah muatan mengembalikan kepada porsi yang benar. Porsi yang benar adalah porsi yang sudah dipilih dalam nama Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Saudara-saudaraku melalui baptisan sudah dipilih menjadi imam yang rajani, yang meski mengokohkan bangunan bait Allah, yang memperlihatkan di dalam ada Roh Kudus yang bekerja supaya nama Tuhan lewat nama Yesus dipermuliakan di tengah-tengah. Apa saja kira-kira tahapan reformasi yang dilakukan oleh Yosia saat itu? Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 3, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih,
Raja Yosia mengundang semua kalangan dari semua lapisan umur yang ada di Yerusalem masuk ke Bait Allah. Saya bacakan bagian terakhir ayat 2. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Gulungan kitab Ulangan pasal 12 sampai pasal 26 yang dijadikan dari gulungan yang diperoleh itu. Penekanan utama dari pembacaan itu di depan semua halayak yang hadir saat itu, supaya mereka berjanji, dan mereka betul-betul berjanji, supaya mereka berjanji setia, dan ternyata mereka mau setia untuk melakukan segala sesuatu perintah Allah, meninggalkan yang tidak baik, mereformasi yang selama ini berjalan tapi tidak baik sehingga Allah marah. Mereka menempatkan diri sesuai di rel kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, on the track, di atas hukum, di atas aturan, di atas rel yang diperintahkan oleh Allah, membuat persendian kehidupan mereka menjadi kembali hidup di depan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan oleh karena kehidupan mereka. Ayat 4 sampai ayat 14 menyangkut apa saja yang direformasi itu. Yang pertama, Yosia mengumpulkan segala perangkat yang ada di Bait Allah yang terkait dengan penyembahan Baal, dewa matahari, dewa bulan, dan dewa yang lain, dikumpul dan dibakar habis-habisan, dimusnahkan, dan abunya dibuang ke sungai yang menghanyutkan segalanya, supaya orang generasi berikut yang sudah melakukan penyembahan kepada dewa-dewa itu tidak mengenang, tidak mengingat, secara total diperbaharui, spiritual mereka secara total diperbaiki, supaya kembali menyembah kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, karena dialah yang menjadi perangkat dan alat untuk menyempurnakan doa kita kepada Allah Bapa di sorga. Berikutnya, saudaraku yang kekasih, bahwasanya yang dimaksud dengan reformasi Yosia, dia memecat para imam-imam yang terkait dalam pelaksanaan penyembahan berhala yang ada di bukit-bukit penyembah. Yosia mengumpul semua perangkat-perangkat, termasuk alat transportasi seperti kuda-kuda, semua tempat penyembahan kepada dewa-dewa, sebagaimana yang dibangun oleh raja-raja Yehuda awal adalah Raja Salomo. Boleh kita katakan bahwasanya Raja Yosia mereformasi semua gerakan di sisi negatif yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, dan secara umum yang dilakukan oleh Raja Salomo yang selalu membangun tempat-tempat penyembahan korban bakaran, memuji memuliakan dewa-dewa dari istri-istri yang dikawininya dari berbagai bangsa-bangsa, sebagai pengikat hubungan bilateral dengan bangsa-bangsa yang lain. Berikutnya, saudara kekasih, dikatakan firman Tuhan merobohkan petak-petak pelacur di Bait Allah, rupanya dalam rangka mengadopsi iman percaya orang-orang yang di luar pemahaman orang Yerusalem. Di Bait Allah sudah muncul pelacuran suci. Ada petak-petak tempat perlakuan yang tidak baik, disikat habis menyikat lembah Ben Hinnom, tempat penyembahan kepada dewa Moloch. Anak-anak di bawah usia 5 tahun, anak-anak kecil yang dijadikan korban persembahan, korban untuk menjalin perdamaian dengan sesama, dengan dewa, dengan yang lain. Dan ini semua habis disikat, direformasi oleh Yosia. Karena dalam nama Yesuslah pengorbanan itu, Yesuslah yang memberikan dirinya dikurbankan untuk menutupi segala dosa umat manusia, mengambil alih dosa manusia. Dia menjadi korban untuk menjembatani iman percaya umat manusia kepada Allah di sorga. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita memiliki kesalahan, dosa di tengah-tengah dunia ini, jangan cari lagi korban
yang mau saudara persembahkan ke dewa-dewa yang lain. Tapi cari Yesus yang menjadi korban pengambil alihan dari dosa kita itu. Dan datanglah kepadanya, berikan segalanya kepada Yesus agar dia memperbaharui, mereformasi kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita sehingga menjadi kehidupan yang berkenan kepada sesama, kehidupan yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga, kehidupan yang berkenan kepada sanak saudara, kehidupan yang berkenan kepada suami, kehidupan yang berkenan kepada istri. Jangan cari korban yang lain. Jangan korbankan suami, jangan korbankan istri, jangan korbankan anak-anak. Cari Yesus yang sudah menjadi korban segalanya, sudah membereskan segalanya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini, khotbah hari ini saya ulangi lagi, bahwa temanya adalah reformasi spiritualitas, reformasi spiritual, reformasi iman kita, reformasi roh yang berdiam dalam kehidupan kita. Manakala ada banyak roh-roh jahat, roh-roh dunia ini, roh-roh palsu yang kita tampung, kita pelihara dalam jiwa kalbu kita, dalam pikiran kita, sesegera mungkin gantikan dengan roh Allah. Mereformasi, memperbaharui spiritual saudara agar kehidupan saudara dan saya berkenan di hadapan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena Engkau telah datang dalam nama Yesus memperbaiki, mereformasi iman percaya kami. Engkau telah menjadi korban penebusan dosa-dosa kami yang begitu banyak terhadap Allah, terhadap sesama, di tengah-tengah keluarga, antara suami istri memiliki banyak dosa dan kesalahan, antara anak kepada orang tua, antara orang tua kepada anak. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami dengan langkah yang salah mencari korban-korban penebusan. Biar kami datang kepada Allah lewat dalam nama Yesus yang menjadi korban penebus akan kesalahan dan dosa kami itu, agar Dia yang memperbaharui, yang menyelesaikan, yang menjembatani, sehingga kami damai dalam Kristus, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih dengan sabdamu yang bisa menghantarkan kami, memperbaharui, mereformasi spiritual kami. Roh Allah, roh Yesus, roh Kudus yang setiap saat ada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.